Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan menghadiri majlis ilmu di tempat yang mulia ini. Semoga Allah taala senantiasa curah kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, di antara hal yang tidak boleh kita lupakan dan harus selalu kita sadari bahwa tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan dia memahami, tapi semua kita terlahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi semua manusia itu dalam kondisi tidak tahu apa-apa ketika dilahirkan. Allah berfirman selanjutnya, "Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Jadi Allah bekali kita dengan mata, telinga, dan hati. Di antara fungsinya adalah untuk kita jadikan sebagai alat untuk mengangkat kebodohan, ketidaktahuan yang ada pada diri kita, dan mengangkat kebodohan itu dengan cara belajar. Jadi di antara fungsi telinga, mata, hati digunakan untuk mengangkat kebodohan manusia. Oleh karena itu, seseorang yang menyadari akan ketidaktahuannya tentang banyak hal, terutama tentang masalah agama, maka dia hendaknya semangat untuk selalu menghadiri atau belajar ilmu agama agar semakin hari semakin berkurang tingkat ketidaktahuannya. Karena tidak mungkin seorang itu bisa mengangkat kebodohannya tanpa belajar. Karena dia bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu didapat dengan belajar. Didapat dengan belajar. Karena itu hendaknya kita seorang muslim selalu menyadari bahwa banyak hal dari agama ini yang belum kita pahami, belum kita ketahui. Maka hendaknya kita selalu semangat untuk belajar agama. Dan tidak boleh kita lupakan juga bahwa iblis la'natullah alaih, di antara trik atau langkah utama yang dia tempuh untuk menyimpangkan manusia dari yang jalan lurus adalah menahan atau menghalangi mereka atau manusia dari ilmu. Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitab beliau Talbis Iblis, "I'lam anna awwala talbis iblis 'ala an-nasi saddu manil ilm." Ketahuilah bahwa langkah pertama yang ditempuh iblis untuk mengelabui manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Di anna al-ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum habbatahum fi dhulami kaifa yasha. Apabila iblis telah mampu memadamkan cahaya mereka, mampu memadamkan ilmu, mampu menghalangi manusia dari ilmu sehingga manusia jadi bodoh, gak ngerti tentang agamanya, khabbatahum fi dhulami kaifa yasha, maka iblis
akan membuat itu manusia terombang-ambing dalam kegelapan, dalam kemaksiatan, dalam kesesatan. Kenapa? Karena dia berjalan dalam ini tanpa ada cahaya. Kenapa? Karena jauh dari ilmu. Makanya ketika seorang itu tidak mengerti ilmu, dia bodoh dengan agamanya, maka akan sangat mudah digelincirkan oleh iblis dan bala tentaranya. Makanya seorang muslim hendaknya selalu ingat bahwa belajar itu salah satu upaya yang kita lakukan untuk menolak tipu daya iblis dan bala tentaranya. Apalagi Nabi SAW ingatkan kita selalu akan pentingnya ilmu yang bermanfaat. Bahkan setiap pagi beliau tidak pernah meninggalkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal baik, dan amal yang engkau terima. Tiga hal ini setiap pagi Nabi bacakan, minta pada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Kita perhatikan urutannya itu. Nabi mengawali doa dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Apa rahasianya urutannya? Kenapa enggak rezeki, amal baru ilmu? Kenapa ilmu diawalkan? Kata para ulama, di antara rahasianya adalah bahwa ilmu ini pondasinya dasar, cahaya yang akan menyinari jalan seorang mencari rezeki. Sehingga jika dia punya ilmu tentang itu dan agama, dia akan mencari rezekinya dengan cara yang benar, yang halal. Dia tidak akan menabrak pelanggaran. Kenapa? Dia punya ilmunya, cahaya yang menyinari jalannya untuk mendapat rezeki yang baik. Beramal pun akan diterima jika dibangun di atas ilmu. Ilmu akan menuntun seorang hamba itu untuk beribadah dengan baik, beribadah sesuai dengan yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Ketika seorang hamba itu dia beribadah, beramal sesuai amal lebih tinggi, tapi dia nggak ngerti ilmunya, dia bisa melakukan ibadah yang begitu luar biasa, capek, tapi tidak ada nilainya. Kenapa? Tidak dibangun di atas ilmu. Maka ilmu adalah dasar dari segala hal. Bangun hidup kita di atas ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan berbagai macam keberkahan hidup. Ya, jadi ilmu itu jangan pernah kita remehkan. Itu satu kebutuhan hidup kita. Seperti saya sampaikan di awal-awal kita kajian, bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu melebihi daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Makan minum mungkin sehari 2 kali selesai, tapi kalau ilmu kita butuh di setiap detik, setiap nafas kita butuh ilmu. Kenapa? Karena kita dalam hidup ini ya selalu bergerak, dan kalau gerakan kita itu tanpa ilmu, bisa jadi gerakan kita itu atau perbuatan itu tanpa nilai, atau apalagi bahkan sampai ke terjadi dalam hal yang haram karena nggak tahu, bisa berbahaya. Maka ilmu harus selalu kita asah, kita tuntut agar kita bisa mengangkat kebodohan yang ada pada kita. Dan demikianlah seharusnya seorang muslim dalam belajar, semangat dan semangat. Dan insyaallah jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan hadis Al-Arba'in Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan kita sudah memasuki hadis yang ke-8. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-hadits ats-tsamin an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, namanya Abdullah Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala,
bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan. Aku diperintahkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku diperintahkan, siapa yang memerintahkan beliau? Hah? Siapa yang memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah. Ya. Tidak ada yang bisa memerintahkan beliau seorang nabi kecuali Allah yang telah mengutus beliau sebagai nabi. Jadi ketika umirtu, aku diperintahkan, maka maknanya Allah memerintahkanku. Kemudian apakah ketika Nabi mengatakan aku diperintahkan, ini hanya berlaku untuk beliau atau juga berlaku untuk sahabatnya dan seluruh umatnya? Kata para ulama, hukum asalnya semua yang berlaku untuk Nabi berlaku untuk umatnya, kecuali ada dasar, ada dalil lain yang mengkhususkan, maka itu baru dikhususkan untuk Nabi SAW. Misalnya dalam Al-Quran ada perintah Nabi Allah mengatakan tentang Nabi itu boleh menikah tanpa mahar, dan seorang wanita menghibahkan dirinya untuk Nabi SAW. Untuk Nabi boleh, tapi untuk umatnya enggak boleh. Kenapa? Karena ini khusus untuk beliau. Tapi secara umum hukum asalnya, selama tidak ada dalil lain yang mengkhususkan, maka berlaku secara umum bahwa apa yang Allah perintahkan untuk Nabi kepada Nabi SAW juga berlaku untuk umatnya. Dan hadis ini umirtu, ini perintahnya berlaku untuk beliau dan kepada seluruh manusia pengikut beliau SAW. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan. Apa perintahnya? An uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini perintahnya besar sekali. Perintah untuk memerangi manusia. Siapa manusia yang Allah perintahkan beliau dan umatnya untuk diperangi? Apakah seluruh manusia atau manusia yang memiliki sifat tertentu saja? Kata para ulama, kata nas, walaupun lafadznya bermakna umum, ya anas itu artinya apa? Manusia. Manusia banyak kan? Segala yang namanya manusia itu masuk ke sini, secara asal, umum sekali. Tapi dalam hadis ini, an-nas maknanya khusus, tidak mencakup seluruh manusia, tapi manusia tertentu. Siapa mereka? Kata para ulama, orang-orang kafir. Orang-orang kafir, terutama mereka yang memerangi kaum muslimin. Allah memberikan perintah kepada Muhammad SAW sebagai Nabi dan para sahabatnya untuk memerangi orang-orang kafir yang menghalangi dakwah Islam. Dan saat itu ketika ini Allah perintahkan itu sedang berhadapan dengan kufar Quraisy, kafir Quraisy yang mana saat itu mereka menghalangi dakwah, bahkan mengintimidasi sahabat-sahabatnya. Dan Allah perintahkan beliau bersama untuk memerangi mereka. Uqatilan nas, dan orang-orang kafir di sini itu hanya mereka. Sampai kapan diperanginya? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sampai mereka mau bersyahadat, syahadatain, artinya mereka mau masuk Islam. Jika mereka tidak mau masuk, maka diperangi. Kata para ulama, orang musyrikin kalau nggak mau masuk Islam, mereka diperangi dan dibunuh. Seperti pada jihad, beberapa kali jihad di Islam, kaum muslimin terbunuh karena mereka melawan dan kaum muslimin memerangi mereka. Tapi untuk kufar selain musyrikin, kaum musyrikin dulu kan di Madinah ada berapa macam itu orang kafir. Selain musyrikin ada juga
orang Yahudi, ya. Ketika fase Makkah, komunitas itu dua, komunitas kaum muslimin dan kufar Quraisy, itu di Madinah, di Makkah. Ya, kenapa cuma ada dua? Karena memang di Makkah itu kondisi kaum muslim itu lemah sekali, sehingga orang-orang kafir mereka kuat, sehingga mereka semaunya mereka. Orang beriman tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan Allah melarang untuk membalas saat itu. Kenapa? Kondisi kaum muslim sangat lemah di awal-awal Islam di Makkah. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, terutama setelah terjadi perang Badar, itu kaum musyrikin terkalahkan di perang Badar. Dan saat itu mereka sudah melihat bahwa ini Islam semakin kuat. Sehingga sebagian kaum musyrikin saat itu memilih untuk menjadi munafik, menampakkan keislaman mereka, menyembunyikan kekufurannya. Jadi di Mekah itu ada kaum muslimin, ada orang munafikin, ada Yahudi, ada tiga komunitas besar saat itu di Madinah. Ya, ada kaum muslimin, itu ada muhajirinnya, dia ansarnya. Kaum ansar itu orang-orang Madinah asli yang dari kabilah Aus dan Khazraj. Mereka masuk Islam disuruh ansar. Yang masih belum masuk Islam masih musyrikin mereka. Kemudian yang kedua ada kaum munafikin tadi yang mereka enggak masuk Islam, juga mereka enggak berani menampakkan kemusyrikannya, kafirannya, khawatir nanti diselesaikan, ya, maka ada yang untuk munafik, ya, menyembunyikan kekafiran, menampakkan Islam sehingga mereka aman. Yang ketiga kaum Yahudi, ya. Nah, orang-orang musyrikin diperangi, orang-orang munafikin diapakan? Dibiarkan. Kenapa dibiarkan orang munafikin? Karena mereka zahirnya Islam, sholat bersama Nabi, jihad juga orang ikut jihad, walaupun tengah jalan sedang membelok gitu ya. Tapi begitu, Nabi enggak untuk mereka. Nabi memperlakukan kaum munafikin sebagaimana orang beriman, orang muslimin. Maka suatu ketika di perang pulang itu ada Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya munafikin. Dia mengatakan akan mengusir orang yang kuat, akan mengusir orang yang lemah. Yang kuat dia sama teman-temannya. Yang lemah siapa? Nabi para sahabatnya. Ini ucapan sangat berbahaya, sehingga didengar oleh anaknya, dan anaknya ingin menghabisi itu sang bapak yang sudah mengatakan ucapan yang sangat dahsyat sekali, merendahkan Nabi SAW. Tapi dahsyatnya apa? Anaknya itu menunggu di pintu gerbang kota Madinah dan pedang terhunus, nunggu bapaknya pulang sampai masuk kota Madinah. Apa? Sampai ketemu anaknya tidak boleh masuk ke kota Madinah sampai dia mengizinkan. Ini apa? Anaknya minta izin ke Nabi untuk membunuh bapaknya. Kenapa? Karena sudah mengatakan ucapan yang sangat berbahaya. Tapi Nabi enggak, jangan. Nanti orang-orang akan mengira ini Muhammad membunuh sahabatnya. Maka Nabi bilang, jangan, biarkan dia masuk. Makanya Nabi SAW memperlakukan orang munafik itu, dia tahu orang munafik siapa itu, memperlakukan mereka sebagaimana kaum muslim secara umumnya, zahirnya saja. Tapi orang-orang Yahudi diberi pilihan. Nah, ini orang Yahudi diberi pilihan, tidak harus masuk ke dalam Islam. Jadi mereka ditawarkan masuk Islam atau berperang atau bayar jizyah. Ini khusus untuk orang-orang Yahudi. Kalau menurut saya nggak selesai berarti. Nggak mau perang, nggak juga. Belinya apa berarti? Bayar jizyah. Bayar jizyah itu artinya mereka membayar kepada pemerintah kaum muslimin sejumlah uang untuk keamanan mereka, sehingga mereka tinggal di bawah kekhalifahan kaum muslimin, mereka aman, mereka bebas melakukan ibadah mereka dan agama mereka itu, tapi mereka membayar fidyah, jizyah pada kaum muslimin sebagai jaminan keamanan. Dan itu diperlukan Islam. Makanya di Madinah itu orang-orang Yahudi hidup saat itu di
di bawah payung Islam. Nah, ketika mereka memberontak, menyerang, ingin membunuh Nabi, baru Nabi mengusir mereka, memerangi mereka. Kenapa? Karena mereka yang memulai. Kalau tidak, Islam tidak sebengis itu. Islam itu agama yang rahmatil alamin, kasih sayang. Tidak ada orang kafir bunuh, enggak. Justru orang kafir itu yang tidak memerangi kaum muslimin dibiarkan, bahkan diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka secara muamalah. Ya, saya katakan dulu ketika kita bahas di kitab Husalasa tentang orang kafir itu ada orang kafir yang mereka memerangi kita, ada orang kafir yang mereka namanya musta'man, ya, yang mendapatkan jaminan keamanan, ya, dan juga kafir dhimmi, musta'man atau mu'ahad, ya, gitu ya. Mu'ahad itu yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Ini ketiga ini mereka orang kafir, tapi tidak boleh mereka disakiti. Kenapa? Karena mereka hidup tidak mengganggu kaum muslimin. Sehingga Nabi mengatakan, man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah, atau kama qala sallam. Barang siapa yang orang kafir yang terlibat, terjalin perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak mendapatkan wangi surga. Ini ancaman. Jadi orang muslim itu harus hati-hati, tidak boleh sembarang. Jadi ketika Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka, manusianya orang kafir, sampai mereka mengucapkan bersaksi bahwa Allah tidak ada, bahwa tidak ada ilah yang berislam kecuali Allah. Di sini kita perhatikan yang sekalian, walaupun saya kita sampaikan di hari sebelumnya tentang syahadatain. Jadi ketika seorang kafir itu mengucapkan syahadatain, maka dan demikian dia telah menjadi orang Islam. Ya, katakan hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Dia bersyahadatain, mendirikan salat, memberikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqil Islam. Apabila mereka itu mengucapkan syahadatain, kemudian setelah itu mereka mendirikan salat, melakukan zakat, membayar zakat, terjagalah harta dan darah mereka dari kami. Artinya mereka tidak akan diperangi lagi ketika mereka sudah bersyahadatain. Nah, syahadat yang dimaksud ini adalah sebatas lafaz di lisan, ya. Persaksian lisan itu sudah menjadi sebab orang-orang kafir terselamatkan, terjaga darah dan hartanya. Ustaz, gimana kalau mereka syahadat hanya di lisan saja, hatinya tidak meyakini itu? Gimana? Terima enggak? Hah? Diterima. Kenapa? Karena secara hukum duniawi, manusia hanya bisa menghukum zahirnya saja. Dia serahkan mengucapkan syahadatain, kita terima. Soal hatinya itu tidak membenarkan, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Makanya Usamah bin Zaid pernah membunuh seorang musyrikin setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, dan Nabi murka karenanya. Saya pernah sampaikan Bapak sekalian bahwa itu dalam peperangan ketika ada seorang musyrikin yang membunuh banyak orang, akhirnya dia dikejar oleh Usamah dan seorang sahabat Ansor sampai dia sudah ketemu mau dibunuh, dia syahadat. Usamah tetap melanjutkan sampai musyrikin mati. Sampailah sahabat ini ke Nabi SAW dan Usamah pun dipanggil. Usamah ini tahu nggak siapa beliau? Usamah ini sahabat yang sangat Nabi sayangi. Bapaknya Zaid bin Harithah yang dulu pernah jadi anak angkat Nabi SAW. Anaknya Usamah bin Zaid. Usamah, bapaknya Zaid. Ini anaknya orang yang sahabat yang pernah menjadi anak angkat Nabi. Berarti ini luar biasa. Kedudukan sang sahabat ini di sisi Nabi SAW. Tapi ketika mendengar Usamah melakukan suatu tindakan yang tidak benar, beliau panggil, ya Usamah,
hal qatalta ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuh seseorang setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ini bertanya. Ya Rasulullah, dia mengatakannya ittiqa'at saif. Dia mengatakan itu karena takut pedang, takut dibunuh. Jadi dia mengucapkan syahadat itu apa? Menyelamatkan dirinya saja. Bukankah dia mengaku itu? Nabi katakan, apakah kau belah dadanya sehingga kau tahu dia ucapkan karena takut pedang? Ini Usamah kan sekarang itu memberi alasan masalah hati. Emang Usamah tahu belah dadanya, dia tahu dia yang ucapkan karena itu. Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan? Ya Rasulullah, apakah kau belah dadanya sehingga kau tahu dia mengucapkan karena takut pedang? Terus saya bilang itu sampai Usamah merasa sangat tertekan karena perbuatan salah itu. Ini dalil bahwa seseorang itu ketika dia telah mengucapkan syahadatain maka diterima dan dia menjadi seorang muslim. Terlepas hatinya meyakini apa atau tidak, hukum dunia. Tapi hukum di akhirat kelak, maka syahadat yang bermanfaat untuk seseorang itu syahadat yang dibarengi antara lisan dan keyakinan hati. Itu yang akan menyelamatkan dia di neraka di akhirat nanti. Kalau dunia, dia akan selamat dirinya, terjaga darah dan hartanya hanya sebatas melafalkan sudah diakui. Tapi di akhirat hal tersebut tidak akan bermanfaat untuk dia. Kapan syahadat itu beruntung dia di akhirat? Ketika dia gabungkan antara ucapan lisan dengan keyakinan dalam hati. Itu mana syahadat, ya. Bersaksi itu dengan lisan dan diyakini dengan hati. Apa yang diyakini pertama? Bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini diyakini jika ingin syahadat itu berhak di sisi Allah SWT, ya Allah. Yang kedua, dia bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini harus diucapkan dan diyakini. Baru syahadat itu bermanfaat dunia dan akhirat. Kalau sebatas lisan saja, dia hanya bermanfaat untuk dunia saja, tapi di akhirat tidak ada nilai. Baik, saya lanjutkan. Perintah Allah kepada Nabi-Nya dan juga kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir yang menghalangi dakwah Islam itu berlaku jika ada negara Islam. Ya, ini bukan perintah untuk personal orang, tapi ini perintah berlaku jika ada negara Islam tegak, maka ini boleh dilakukan jihad keluar. Tapi sekarang nggak ada itu. Sejak runtuhnya Daulah Islamiyah Utsmaniyah, maka sampai sekarang tidak ada negara Islam, sehingga praktek ini secara nas ini tidak bisa dilakukan. Hanya ada nanti, karena dalam itu jihad itu dua macam. Ada jihad qalab namanya, jihad menyerang keluar, ada jihad difa, membela diri. Saya dari Palestina sekarang itu namanya jihad dafa. Jadi orang Palestina itu menyerang karena mereka diserang. Ya, nah itu mempertahankan difa, dan itu berlaku kapan saja. Ya, tapi kalau yang pertama jihad qalab, ya menyerang keluar, itu butuh khilafah Islamiyah, itu negara Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Baik, kita lanjutkan. Setelah mereka syahadatain, juga berikutnya yuqimus shalah. Jadi orang Islam itu harus sholat. Ini kewajiban berikutnya. Artinya apa? Setelah dia bersyahadatain, maka kewajiban selanjutnya yang pertama adalah dia sholat. Makanya ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mendakwahkan manusia di sana, beliau pesan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kau akan mendatangi suatu kaum, mereka itu orang-orang ahli kitab. Ya.
falyakun awwala ma tad'u ilaih ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Pertama kali yang kau suruh mereka untuk bersyahadatain. Ini pertama. Fa in ata'uka bidzalik, kalau mereka mentaatimu pada hal itu, artinya mereka bersyahadat, fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim 5 salawatin fil yawm wal laila. Kemudian kabarkan kepada mereka bahwa Allah wajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam semalam. Ini kunci berikutnya. Syahadatain, berikutnya salat. Belum kan fa'in ata'uka fi dzalik, kalau mereka sudah salat, kabarkan juga kepada mereka bahwa mereka Allah wajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang kaya mereka dikembalikan kepada fuqara mereka, orang fakir mereka. Ini level dalam hal dakwah ya, diajak untuk syahadatain, kemudian yang kedua salat, kemudian berikutnya zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, syahadatain dan salat dan zakat, fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka itu melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah menyelamatkan diri, menjaga darah mereka dan harta mereka dari kami. Artinya mereka tidak akan diperangi lagi kalau sudah mengucapkan syahadatain dan seterusnya. Illa, nah, kecuali, saya ulangi ya, ketika orang kafir bersyahadat, maka darahnya terjaga, hartanya terjaga, gak halal dibunuh, gak halal diambil hartanya. Kenapa? Dia sudah menjadi muslim. Kecuali bihaqqil Islam, kecuali karena hak Islam. Maksudnya apa? Kecuali jika mereka melakukan hal-hal yang melanggar dalam Islam, yang menuntut penegakan hukum atas mereka. Maksudnya apa? Seorang kafir bersyahadat, maka dia menjadi orang muslim. Ketika dia seorang muslim, di sana ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, maka akan terkena hukuman. Hukumannya apa? Dibunuh. Artinya apa? Darahnya akan halal karena dia melanggar hukum Islam. Apa itu? Ada 3 yang saya akan disebutkan pada hadis setelahnya. Yang pertama, murtad. Orang kafir masuk Islam dengan bersyahadat, kemudian dia murtad, maka halal darahnya. Kenapa? Karena dia mengganti agamanya. Dia mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengganti agamanya, murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Tapi ingat, ini berlaku untuk negara Islam. Bukan nanti seorang murtad datang langsung tembak, enggak. Itu nanti akan ribut ya, enggak. Ini hukum ini semuanya kembali ke pemerintah ya, pemerintah Islam yang menerapkan Islam. Yang pertama, jadi jika dia murtad maka darahnya halal, boleh dibunuh ya oleh pihak yang berwajib ya, negara Islam maksudnya. Yang kedua adalah orang yang membunuh, dibunuh kisos, yang hukum kisos namanya, membunuh maka dia dikisos, dibunuh lagi. Ini juga hukum Islam yang diterapkan oleh negara Islam. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, apa ayatnya itu? Orang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatl, telah diwajibkan atas kalian itu al-qisas dalam tindakan pembunuhan. Itu hukum Islam. Tapi tidak bisa diterapkan saat ini. Kondisinya ya kita bukan negara Islam. Negara kita enggak menerapkan negara apa hukum Islam, sehingga ya tidak berlaku itu untuk di kita, ya. Yang kedua, yang membuat darah orang itu bisa halal. Yang ketiga adalah orang berzina setelah menikah. Dalam hukum Islam, orang setelah menikah lantas dia berzina, maka hukumnya dirajam. Dirajam itu sampai mati. Ditaruh di persimpangan jalan, dilempari dengan batu-batu kecil, enggak terlalu kecil banget, enggak terlalu besar, sedang dilempari sampai mati. Begitu hukum Islam bagi orang
baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah lantas berzina dirajam sampai mati. Ya, ini 3 hal yang menyebabkan darah seorang itu bisa halal, dan ini hak Islam. Ya, karena hak Islam, dia sudah muslim tapi dia melanggar ketentuan Islam, maka dia bisa hal darahnya karena pelanggaran tersebut. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka di akhirat nanti diserahkan kepada Allah Ta'ala. Itu kaidah saya katakan itu, kita hanya menghukumi secara zahirnya saja, adapun batinnya Allah nanti yang akan menghisab mereka. Apakah mereka mengucapkan itu jujur dari dalam hatinya, atau hanya karena hal lainnya, karena takut dan yang semisalnya. Ini secara global makna dari hadis ini. Kita sebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Kesimpulannya, yang pertama, bahwa perintah yang berlaku dalam hadis ini adalah perintah bersifat wajib, bukan sunnah. Wajib. Kenapa wajib? Karena dalam istilah usul fikih itu, setiap perintah itu secara makna asal itu memberikan faedah wajib, bukan sunnah, wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkan dari kewajiban yang dari wajib ke sunnah. Yang kedua, ini juga di sana ada sesuatu yang boleh membunuh itu boleh nggak secara hukum? Nggak boleh. Nah, karena diperangi ini jadi boleh diperangi, maka nggak mungkin yang sunnah melanggar yang melakukan hukumnya sunnah sehingga bisa membunuh, enggak. Maka kata ulama, karena ini wajib sehingga memerangi itu juga sesuatu yang diperintahkan sifatnya wajib. Jadi ini kewajiban bagi umat muslim jika memang ada negara Islam. Yang kedua faedahnya adalah bahwa pentingnya syahadatain, atau syahadatain itu adalah kunci atau pintu gerbang memasuki Islam. Jadi dengan syahadatain maka seorang itu sudah bisa dikatakan sebagai seorang muslim, ya, sehingga dengan demikian darahnya, hartanya menjadi haram. Kemudian yang berikutnya, pentingnya urusan sholat dan zakat. Dan sholat yang kita maksudnya adalah sholat 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Jadi orang-orang yang tidak sholat, ini ketentuan dalam syariat kita, orang-orang yang tidak sholat diperangi, dipaksakan, diperintahkan untuk sholat. Kalau mereka berontak maka diperangi. Ya, dan saya pernah sampaikan di babak sebelumnya tentang sholat, bahwa ini permasalahan yang sangat penting sekali, ya, tentang masalah orang-orang yang nggak sholat. Itu hukumnya gimana? Kalau dia mengingkari, bilang itu ulama sepakat kafir, mengingkari kewajiban 5 waktu, itu kafir orangnya, sepakat ulama itu. Ya, yang kedua, jika dia tidak sholat karena meremehkan, karena yang malas-malasan, mesti ada khilaf ulama, ya, khilaf antara dia dikatakan kafir atau fasik. Di antara kafir dan fasik gimana ini? Status orang antara dikatakan dia kafir oleh ulama dan dikatakan dia fasik. Ya, maka ini perkara sangat penting. Yang kedua itu zakat. Juga zakat. Ini juga orang yang tidak mau membayar zakat pun diperangi. Lagi-lagi nih, yang merangi siapa? Khalifah, atau apa yang dikenal khalifah. Saya ada sekelompok orang, komunitas yang mereka tidak mau berzakat, maka pemerintah atau khalifah boleh memerangi mereka, bahkan wajib memerangi mereka agar mereka mau membayar zakat. Kisah yang sangat masyhur terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika setelah wafat, banyak beberapa kaum di Arab itu yang murtad, ya, muncul yang dari palsu saat itu. Dia juga orang Badui, ya, orang-orang Arab pedalaman itu yang tidak mau membayar zakat ke Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengambil satu kebijakan bahwa beliau akan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat.
karena mereka memang komunitas, mereka punya kekuatan, sebuah jamaah ya. Mereka menolak untuk memberi Abu Bakar, maka Abu Bakar memerangi mereka. Ingat, memerangi itu bukan membunuh ya, beda antara memerangi dengan membunuh. Jadi memerangi itu proses untuk memaksa mereka untuk kembali tunduk kepada Islam ya. Makanya Abu Bakar mengutus para sahabat-sahabatnya untuk mendatangi mereka untuk agar mereka mau membayar zakat. Tapi sebelumnya Umar datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, apakah engkau ingin memerangi orang-orang yang telah bersyahadat? Mereka syahadat enggak itu? Para nabi syahadat mereka. Cuma mereka misalnya Pak, enggak mau bayar zakat. Ya. Enggak mau bayar. Kata Abu Bakar, saya akan tetap memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Demi Allah, kalau mereka tidak mau membayar zakat, apa anak kambing atau yang dulu pernah mereka berikan kepada Nabi SAW, saya akan beri mereka. Kenapa? Karena Abu Bakar menganggap bahwa bayar zakat itu di antara hak harta dan Islam yang harus ditunaikan. Berarti kalau mereka tidak tunaikan, maka mereka berhak untuk diperangi sampai mereka tunduk membayar zakat. Makanya di sini di antara hukum terkait dengan orang yang tidak mau berzakat, maka jika dia tidak mau maka dipaksa untuk berzakat. Pertama, jika dia personal orangnya, bukan satu kelompok komunitas yang mereka punya satu orang, maka Islam pemerintah boleh mengambil paksa hartanya, zakatnya diambil paksa. Ya, ini sudah hukum Islam begitu ya. Tapi kalau mereka punya kekuatan, maka diperangi sampai mereka membayar zakat. Kemudian yang berikutnya di antara faedah penting yang perlu kita pahami di hadis ini, bahwa barang siapa yang menampakkan keislamannya maka terjamin harta dan darahnya. Artinya apa? Tidak boleh dibunuh orang-orang yang tampak keislamannya dengan cara mereka bersyahadat, maka diterima dari mereka walaupun zahirnya kita tidak tahu. Orang yang berikutnya, harus ada kesesuaian antara syahadat yang pertama dan yang kedua. Ini harus satu kesatuan. Tidak cukup seorang yang bersaksi hanya Allah yang disembah sementara dia tidak bersaksi Muhammad Rasulullah. Tidak cukup, harus dua-duanya. Jadi syahadatain itu satu paket. Ya, kalau orang yang bersaksi itu satu aja, maka tidak diterima. Tapi harus mereka mengakui dua-duanya, bahwa dia bersaksi Allah sebagai Rabb-nya satu-satunya, kemudian yang kedua dia meyakini Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan dari faedah ini, adanya hari penghisaban. Ini perlu kita resapi sejenak, bahwa nanti ada hari di mana semua manusia akan dihisab, ya, diminta pertanggungjawabannya. Dan di akhirnya, wa hisabuhum 'ala Allah. Ini menunjukkan bahwa adanya hari hisab, adanya nanti di hari kiamat Allah menghitung amal-amal manusia, ya. Inna 'alaina thumma 'alaina hisabahum, ya. Mereka akan kembali pada kami dan kami akan menghisab mereka. Dan hari hisab ini harus menjadi sesuatu yang membuat kita semangat, ya, menjadi dorongan kita untuk semangat dalam ketaatan. Kenapa? Karena kalau kita selalu ingat bahwa nanti ada satu hari di mana semua yang kita kerjakan akan dihisab, maka insya Allah itu akan menjadi sebab kita waspada dan lebih semangat. Dan ini diantara hal penting yang Nabi tanamkan pada sahabat di fase-fase awal Islam di Mekah. Beliau tanamkan kepada mereka tentang adanya hari kebangkitan, adanya hari penghisaban. Untuk apa?
untuk menguatkan pondasi iman mereka tentang adanya hari kiamat dan adanya hari pembalasan di sana. Karena kalau seorang hamba itu meyakini hal itu dengan keyakinan yang mantap, yang meresap kuat di jiwanya, itu akan melahirkan energi positif luar biasa. Ya, kita tidak mengatakan bahwa orang yang tidak semangat beramal itu dia nggak beriman pada hari akhirat, enggak, bukan. Tapi kualitas itu berbeda-beda. Semua kita yakin akan adanya hari kebangkitan. Begitu seorang muslim begitu. Ada hari kebangkitan pasti diyakini itu. Tapi yang membedakan di mana? Di level kualitas keyakinan itu. Beda-beda. Ada keyakinan itu sangat kuat sekali. Oleh para sahabat itu level keyakinan itu luar biasa. Ya, sehingga tindakan mereka, sikap mereka pun luar biasa. Kenapa? Dorongannya kuat. Ya, motivasi akhirnya tinggi. Tapi ketika seorang muslim dia iman dengan hari akhir itu lemah, maka biasa dorongan itu berkurang. Ya, terkadang lalai. Kita harus ingat bahwa memang perkara akhir itu perkara yang besar atau kecil sih? Perkara akhir itu besar atau kecil? Pertanyaan susah ya? Besar. Urusan akhir itu perkara yang besar itu. Hari kebangkitan seperti itu perkara yang sangat besar. Allah mengatakan di surah Al-Mutaffifin, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim." Mereka akan dibangkitkan pada hari yang agung, hari yang besar sekali. Tapi kenapa rasanya bagi sebagian kita atau kita merasa biasa aja? Justru dunia yang menjadi target inti, akhirat seakan-akan dikesampingkan. Kenapa ini bisa terjadi? Bukan karena nggak beriman, bukan, beriman. Tapi karena dunia itu dunia itu nyata, gitu. Dunia itu nyata, dekat, terlihat, bisa diraba. Sehingga coba kita bayangkan, janji Allah berupa surga dengan janji seorang berupa hal dunia berupa uang, mana yang lebih menarik? Bagi seorang itu, jika imannya kurang kuat, harta itu sangat menggiurkan itu. Bahkan tidak ada yang rela dia menabrak yang haram, hak Allah untuk mendapatkan dunia. Padahal dia beriman akhirat. Tapi saat itu akhirat tertutupi oleh yang dekat, sehingga terlupakan lalai di akhirat. Saya lupa sampai gantung bahwa kalau kita letakkan tangan kita di depan mata kita, mana yang paling besar? Mesti pada tangan saya. Hakikatnya mesti lebih besar kan? Tapi kenapa yang kedua serang hanya tangan? Terlalu dekat ke mata. Antum berdiri di depan gunung salak, dia gunung itu udah biasa gede gunung salak itu. Tapi antum taruh tangan di depan antum, udah itu nggak kelihatan saya. Maka dia akan mengecil, bukan mengecil, tetap dia besar, agung. Tapi karena tangan kita terlalu dekat dengan mata kita, sehingga itu tidak terlihat. Pun dengan dunia. Dunia kenapa begitu menggiurkan? Karena memang itu pernah dekat sekali dengan kita. Dunia begitu dekat sehingga menghalangi akhirat yang dahsyat luar biasa itu. Makanya proses kita untuk menguatkan iman itu harus sering kita baca tentang masa akhirat itu. Agar apa? Untuk memompa iman kita. Ya, tentang hari kematian, kebangkitan, nanti proses perang mahsyar, itu semuanya peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan kalau kita renungi itu. Ya, bagaimana kita seorang hamba nanti di akhirat ini, nanti kita akan insyaallah sampaikan agak lebih detail di pembahasan Selasa di rukun iman di akhir. Tapi saya global bahwa ketika seorang itu dia membaca, meresapi, merenungi, mengetahui tentang betapa ngerinya peristiwa akhir nanti, dia insyaallah akan lebih tergerak hatinya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih terjauhkan dari berbagai macam maksiat. Ini diantara rahasia kenapa Nabi SAW di awal-awal Islam itu di Mekah
beliau fokus untuk membangun akidah sahabat. Kenapa? Itu pondasi. Bahkan ayat-ayat yang turun juga kebanyakannya berkaitan dengan masalah hari akhirat, hari akhir. Kenapa? Itu dorongan kuatnya, itu motivasi kuatnya. Sehingga jadilah para sahabat itu ketika mereka pindah ke kota Madinah, syariat saya turun, perintah sholat, jihad, zakat dan seterusnya, mereka sambut dengan penuh kesiapan, bahagia. Kenapa? Pondasinya sudah kuat. Mereka tahu hak Allah bahwa di dunia ini tempat beramal, di akhirat tempatnya pembalasan. Makanya Ali mengatakan radhiyallahu anhu, al-yawm amalun bila hisab. Hari ini waktunya beramal tanpa ada pembalasan. Orang berbuat baik, mangga silahkan, buruk mangga silahkan. Secara hukum dunia itu belum dibalas itu. Kalau kita ada sedikit bagian-bagian yang dia dihukum itu hanya sedikit bagian dari yang dapat, tapi haknya bukan dirinya dibalas itu di akhirat. Dia katakan wa ghadan, itu besok di hari kiamat, hisabun bila amal, hisab dan tidak ada amal. Makanya orang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian itu, muhasabah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab pada hari kiamat. Ya, ini perintah. Hisab, lihat diri kita, gimana amal soleh kita, gimana kemaksiatan, apa kita sering terjatuh atau tidak. Itu menghisab diri. Agar apa? Agar nanti pada kiamat hisab kita itu dimudahkan. Kalau di dunia sudah kita nggak peduli diri kita, maka itu sangat berbahaya. Intinya bahwa faedah terakhir dari hadis ini bahwa kita harus ingat di sana ada hari pembalasan atas semua perbuatan, sikap dan tindak tanduk manusia. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa kebaikan yang dia kerjakan, walaupun itu sekecil apapun itu, tetap dia akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan kebaikannya. Dan sekecil apapun keburukan itu, tetap dia akan mendapatkan balasannya yang setimpal. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Allah alam, demikian yang saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang mau disampaikan? Ada waktu? Berapa menit lagi? Habis? Masya Allah. Tidak ada yang bertanya ini? Ya. Perbolehkan kita itu mengkiaskan urusan akhirat gaib dengan urusan yang nyata, yang dunia ini. Nggak bisa. Makanya kecepatan yang dimaksud dalam ayat, ya kecepatan yang Allah lebih tahu haknya. Kita nggak tahu, tapi kita yakini Allah akan sangat cepat menghisab hamba-hambanya. Ya, bagaimana cepat itu? Wallahu a'lam. Seperti apa itu? Makanya disebutkan hari itu yang dibahas tadi, bahwa orang miskin itu lebih awal masuk surga 50 tahun daripada orang-orang kaya, walaupun semua surga. Tapi seperti apa itu? Gimana? Wallahu a'lam. Tapi kita sebagai seorang hamba meyakini itu hak. Kenapa kita yakini? Karena Allah sampaikan itu, Nabi sampaikan itu. Secara keyakinan kita meyakini itu dengan sangat kuat. Tapi masalah bagaimana itu urusannya kita nggak bisa menjangkau itu. Dan kita tidak bisa menjelaskan itu dengan detail karena memang kita nggak tahu seperti apa rincian yang akan terjadi nanti. Tapi begitulah kabar yang sampai ke kita dan kita meyakini. Makanya terkadang di zaman kita ini, kita saking kemajuan teknologi itu, banyak hal-hal akhirat itu atau gaib yang
ilustrasikan sekarang, dan itu nggak boleh. Sekarang mari saya lihat ada potongan video ayat yang ditampilkan tentang ayat di surat Az-Zuhruf, tentang ayat tentang peristiwa hari akhirat. Allah gambarkan nih, tapi ini ditampilkan dengan gambar-gambar, dengan apa, kemajuan dari sekarang itu dengan gambar yang itu nggak diperbolehkan itu. Ulama kata saya yang lainnya juga banyak saya baca fatwa itu melarang mengilustrasikan perkara dengan gambar-gambar atau yang apa yang dibuat sekarang, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu, sehingga dilarang. Ya, bahkan Allah katakan, Nabi katakan tentang surga itu, mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat, wala udhun samiat, telinga yang nggak pernah mendengar, bahkan wala khatara al basar, nggak pernah terbetik dalam hati manusia itu. Seperti apa sih? Kok bisa digambar surga itu ada pohon-pohon, digambar ada pohon yang indah gitu ya? Itu saya nggak boleh, nggak diperbolehkan. Ya, makanya jangan mudah, dan ketika tidak boleh maka nonton pun nggak boleh. Jangan asik ya, ada cerita tentang surga, ada gambar, ada bidadari, ada perempuan-perempuan, tuh tambahan perempuan dihadirkan. Masalah banyak sekali, makanya hati-hati. Masalah gaib ini kita harus batasi. Permasalahan gaib jangan sekali-kali kita coba untuk dinyatakan. Dia itu gaib sebenarnya Allah kabarkan, Nabi sampaikan, kita yakini sesuai yang disampaikan tanpa kita membayang-bayang. Kita nggak akan terbayang itu. Ya, tidak akan terbayang. Jadi Allah katakan ketika tentang buah di surga itu, wa utubihi mutasyabih. Ya, diberikan buah yang mutasyabih. Serupa, ini buah surga itu serupa tapi rasanya beda. Dan Allah kata juga seperti yang dulu diberikan pada mereka buah-buah. Kata Ibnu Abbas, hanya nama saja. Jadi di surga ada buah apel, ada buah anggur, nama saja sama dengan dia, tapi sisa lainnya itu nggak ada. Ada rumah, tapi nggak bisa kita gambar rumah. Kenapa? Karena hanya bukan begitu. Ini mungkin sedikit tanbih ya, agar kita ketika membaca hal yang gaib jangan terlalu mendalam, karena itu bukan ranah akal, sehingga kita susah untuk nggak bisa untuk menjelaskan itu yang saya ketahui wallahu a'lam. Jadi masalah tadi itu bagaimana itu kok bisa katanya cepat tapi kok ini ada gitu ya, itu memang begitu kabar hadis seperti apa harganya wallahu a'lam. Baik, demikian teman sekalian, semoga yang kita sampaikan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk terus belajar dan menambah ilmu dan menambah amal kita kepada Allah Ta'ala. Kita akhiri subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.